Setelah kemarin indeks melemah, pada hari ini diperkirakan indeks harga saham gabungan akan menguat tipis. Apakah benar demikian? Kita langsung mencari tahu bersama Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, kemarin data inflasi Amerika Serikat yang ternyata kelihatannya masih cukup kuat terjadi di Amerika. Kemudian juga data inflasi di Inggris yang masih tetap tinggi membuat banyak investor khawatir. Dan ini disebut-sebut kemarin menekan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Apakah pagi ini masih ada faktor itu? Saya lihat di belakang Anda indeks masih melemah. Atau memang hari ini ada kemungkinan technical rebound? Seperti apa, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, analis memprediksi indeks harga saham gabungan masih berpotensi mengalami technical rebound antara 6.850 sampai 6.987. Data-data ekonomi yang dirilis kemarin di Indonesia maupun di luar negeri di Amerika Serikat malam kemarin ini menjadi respon positif pelaku pasar, direspon positif oleh pelaku pasar sehingga berpotensi ada penguatan. Namun kalau kita lihat posisi IHSG saat ini memang pergerakannya cenderung flat. Saat ini masih melemah 0,07% di level 6.908 karena harga komoditas yang mengalami penurunan. Di antaranya harga nikel, Leo dan pemirsa, anjlok 4,08% seharga $25.802 per metrik ton, sehingga membuat saham PT Vale Indonesia juga ikut turun 1,8%. Selain itu, saham Medco Energy juga melemah 1,29% seiring dengan penurunan harga minyak mentah dunia pagi hari ini 0,1 sampai 0,2%. Dan kalau kita lihat harga batu bara sebenarnya mengalami sedikit kenaikan 0,18% kenaikannya seharga $219 Amerika Serikat per metrik ton. Namun kalau kita lihat pergerakan harga batu bara dari awal tahun 2023 sampai sekarang, pergerakannya sudah melemah sekitar 50%, sehingga kembali memberatkan sejumlah saham sektor batu bara, di antaranya adalah saham Harum Energy yang melemah 0,9% pagi hari ini dan masih memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan. Namun sebenarnya pelaku pasar masih merespon positif neraca dagang Indonesia yang masih mencatatkan surplus 3,87 miliar dolar Amerika Serikat meskipun nilai surplusnya berkurang jika dibandingkan dengan bulan Desember yaitu 5,89%. Selain itu, Leo dan pemirsa, malam kemarin dirilis data penjualan retail di Amerika Serikat yang hasilnya menggembirakan. Terjadi peningkatan penjualan retail 3% di bulan Januari 2023 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini lebih tinggi dari ekspektasi kenaikan 1,8% dan juga lebih tinggi dari kinerja bulan sebelumnya yang mencatatkan penjualan retail minus 1,1% atau susut 1,1% penjualan retailnya. Dan juga saat ini di Amerika Serikat masih menunggu rilis indeks harga di tingkat produsen yang diprediksi harganya akan mulai melandai seiring dengan inflasi yang juga mulai melandai di Amerika Serikat, dan juga menunggu data jobless claim selama satu pekan terakhir. Indeks di kawasan Amerika Serikat pun bergerak menguat malam kemarin, Leo. Indeks Dow Jones naik tipis 0,11%, S&P 500 menguat 0,28%, dan Nasdaq Composite menguat hampir 1%, tepatnya penguatannya 0,92%. Sementara itu di kawasan Eropa, ini juga memang inflasi terutama di Inggris masih cukup tinggi di 10,1%. Namun inflasi di Inggris ini sudah mengalami penurunan selama 3 bulan berturut-turut, Leo dan pemirsa. Sejak bulan Oktober kalau kita lihat ini menyentuh inflasi tertinggi 11,1%. Inflasi yang tertinggi sejak 41 tahun terakhir, namun setelahnya ini terus mengalami penurunan dan mencapai level 10,1% pada bulan Januari kemarin. Hal ini membuat indeks di kawasan Eropa menguat malam kemarin. FTSE 100 naik 0,55% dan indeks The DAX di Jerman menguat 0,82%. Di kawasan Asia pagi hari ini pergerakan 3 indeks utamanya juga menguat, Leo. Di antaranya indeks Nikkei Jepang yang menguat 0,6%. Hang Seng Hong Kong menguat 0,94% dan indeks Rate Singapura menguat 0,73%. Leo dan pemirsa, ada data yang baru dirilis juga di Jepang kemarin, diantaranya defisit neraca perdagangan Jepang yang semakin melebar di bulan Januari kemarin menjadi 3,5 triliun yen. Kenaikan atau pertambahan defisit ini mencapai 59% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sehingga menjadi perhatian juga bagi pelaku pasar. Namun memang ada harapan mengingat masa jabatan Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda akan berakhir tanggal 8 April
April 2023 mendatang. Siapapun yang akan menggantikan Gubernur Bank Sentral Jepang yang menjabat saat ini diharapkan dapat mulai menaikkan suku bunga acuan. Mengingat saat ini Jepang masih mempertahankan suku bunga rendah, Leo dan pemirsa, minus 0,1% di tengah tren kenaikan suku bunga dan memberikan tekanan pada yen Jepang. Dan kalau kita lihat defisit neraca perdagangannya juga defisit, sehingga ada harapan jika nanti ada pergantian Gubernur Bank Sentral Jepang, ini akan mulai ada kenaikan suku bunga sehingga defisit neraca perdagangan bisa berkurang dan penguatan juga terjadi pada mata uang Jepang yaitu yen. Sementara untuk pergerakan IHSG memang masih ada potensi penguatan, Leo. Kita akan sama-sama pantau sampai penutupan perdagangan sore nanti antara 6.850 sampai 6.987. Leo. Kemarin kita lihat rupiah menyentuh 15.200-an sekitar pukul 5 sore, Mercy. Apakah pada pagi ini tetap di 15.200-an atau ada penguatan? Ada penguatan tipis, Leo dan pemirsa, penguatannya 0,06% saat pembukaan perdagangan pagi tadi, dan rupiah berada di 15.196 rupiah per dolar. Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Amerika Serikat diprediksi akan mulai menaikkan lagi suku bunganya di bulan Maret 2023 mendatang, Leo. Kalau kita lihat ada prediksi bahwa Bank Sentral Eropa ini akan menaikkan suku bunga 50 basis poin melihat inflasi di Eropa yang masih tinggi 8,5% dan juga inflasi di Inggris yang masih 10,1%. Ini akan memicu kenaikan suku bunga 50 basis poin di Eropa bulan Maret mendatang. Sementara itu The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, juga diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan antara 25 basis poin sampai 50 basis poin bulan depan, terutama melihat inflasi di Amerika Serikat yang juga masih di 6,4%, hanya turun tipis jika dibandingkan dengan bulan Desember di 6,5%. Padahal pelaku pasar berharap inflasi Amerika Serikat sudah bisa turun ke 6,2% di bulan Januari kemarin. Dan ini berpotensi kembali menekan nilai tukar rupiah, Leo, meskipun saat ini terjadi penguatan tipis, namun nilai tukar rupiah masih berpotensi mengalami pelemahan. Sementara untuk pergerakan harga emas COMEX turun tipis 0,02% seharga $1.845 per troy ounce, dan harga emas antam dalam negeri melemah hampir 1% seharga $1.019.000 per gram. Pergerakan harga minyak mentah dunia juga turun pagi hari ini. Minyak WTI turun 0,15% seharga $78 per barel, dan minyak jenis Brent turun 0,23% seharga $85 per barel karena kenaikan cadangan minyak di Amerika Serikat. American Petroleum Institute melaporkan ada cadangan tambahan untuk minyak mentah di Amerika Serikat, tambahannya 16,3 juta barel di awal Februari 2023 kemarin menjadi 471,4 juta barel minyak di Amerika Serikat, sehingga suplai bertambah dan membuat harga cenderung turun. Namun kita akan terus pantau, Leo, bagaimana fluktuasi harga komoditas, nilai tukar rupiah, dan juga indeks harga saham gabungan sampai penutupan perdagangan sore nanti. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan pantau. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.